Kulit merupakan organ terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Kulit melingkupi seluruh tubuh manusia. Kulit memiliki fungsi melindungi organ-organ yang ada di dalamnya dari paparan yang berbahaya dari lingkungan luar. Organ kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga hipodermis atau subkutan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan yang dapat dilihat oleh indera manusia. Lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Stratum corneum. Stratum corneum merupakan lapisan epidermis terluar yang terbentuk dari keratin yang berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Lapisan yang kedua, stratum lucidium, yaitu lapisan yang terdapat di telapak kaki dan telapak tangan, berperan dalam tingkat fleksibilitas dan berfungsi sebagai regenerasi kulit. Lapisan yang ketiga, stratum granulosum. Stratum granulosum merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah yang bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang dapat melindungi kulit. Stratum spinosum, yaitu lapisan epidermis yang paling tebal yang berfungsi untuk memproduksi keratin yang juga melapisi kulit kepala dan juga kuku. Terakhir, stratum basal. Stratum basal merupakan lapisan terdalam yang mengandung melanosit, yaitu menghasilkan warna atau pigmen melanin. Sel ini membuat kulit berwarna coklat dan melindungi kulit dari sinar radiasi matahari. Selanjutnya juga terdapat lapisan non-keratinosit yang terdiri dari sel Langerhans dan sel Merkel. Sel Langerhans merupakan sistem pertahanan kulit, membantu melindungi kulit dari bakteri patogen penyebab penyakit. Sedangkan sel Merkel merupakan salah satu reseptor yang membantu mengenali rangsangan dari luar dan menjadikan kulit sensitif terhadap rangsangan. Lapisan kulit yang kedua yaitu dermis. Dermis merupakan lapisan kedua di bawah epidermis dengan struktur lapisan kulit lebih tebal. Lapisan ini membentuk pondasi yang kuat untuk mendukung lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat sel saraf, kelenjar keringat, dan juga pembuluh darah. Kelenjar keringat dan juga pembuluh darah berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu tubuh manusia, sedangkan sel saraf berfungsi menerima dan mengirimkan rangsangan ke otak. Lapisan kulit selanjutnya yaitu hipodermis atau subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin, sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peradangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Kulit juga mempunyai pori-pori kulit. Pori-pori kulit berfungsi melepaskan keringat untuk menghilangkan panas tubuh. Kelenjar keringat terletak di bawah kulit. Ketika suhu menjadi hangat dan perlu melepaskan panas, keringat yang dihasilkan dikeluarkan melalui pori-pori ke permukaan kulit. Kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea berfungsi menghasilkan sebum yang terdiri atas trigliserida, wax ester, squalen, dan kolesterol.
Sebum akan dikeluarkan ke permukaan kulit melalui saluran yang menghubungkan kelenjar ke folikel rambut. Kelenjar sebasea memiliki fungsi 1. Membantu melembabkan kulit, 2. Membantu mempertahankan keringat kulit, 3. Menjaga kehalusan dan kelembutan kulit, 4. Menjaga keelastisan kulit, 5. Sebagai pelumas kulit, 6. Menjaga kelembapan rambut kulit, 7. Menjaga kulit agar tidak mengerut. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat memiliki hubungan yang erat dengan kelenjar minyak di kulit atau kelenjar sebasea. Bersama dengan sebum atau minyak alami kulit, keringat yang dihasilkan kelenjar keringat berfungsi untuk melumasi dan melembabkan kulit dan rambut agar tidak kekeringan dan mudah rusak. Ujung syaraf. Ujung-ujung saraf berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. Kerja kulit dalam mengeluarkan keringat merupakan hubungan antara kelenjar keringat, pembuluh darah, dengan hipotalamus di otak. Ini rangkaian sebagai berikut. Saat pasangan dengan cuaca panas muncul menyebabkan peningkatan suhu pembuluh darah. Suhu pembuluh darah yang tinggi memberikan rangsangan kepada hipotalamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus segera mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, urea, dan berbagai zat sisa metabolisme dari pembuluh darah. Yang kedua, rangsangan yang diterima hipotalamus memberikan respon dengan mengaktifkan pusat dingin di otak. Hipotalamus merupakan sistem saraf pusat yang mengatur suhu badan dengan menghasilkan enzim bradikinin. Enzim bradikinin mempengaruhi kerja kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Kemudian, hipotalamus akan mengaktifkan proses pendinginan dengan cara mengeluarkan keringat oleh kelenjar keringat serta merangsang pelebaran pembuluh darah. Selain dipengaruhi oleh hipotalamus, kerja kelenjar keringat juga dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan dan pembuluh darah. Pengeluaran keringat dan pembuluh darah dapat menurunkan suhu tubuh sehingga kembali seimbang. Berbagai zat ini dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sehingga normal kembali. C. Gangguan pada kulit. Beberapa jenis gangguan kulit yang umumnya terjadi antara lain A. Eksim. Eksim atau dermatitis adalah salah satu penyakit kulit yang ditandai dengan peradangan, gatal-gatal, kulit kering, dan kulit kemerahan. Peradangan yang parah bisa membuat kulit bersisik, pecah-pecah, dan melepuh yang mengeluarkan cairan. Biasanya dermatitis dipicu oleh adanya kontak dengan zat kimia, kotoran, debu, dan lain-lain. B. Psoriasis. Psoriasis adalah kondisi peradangan kulit yang memiliki gejala ruam merah. Kulit mudah terkelupas, bersisik, tebal, dan kering. Gejala psoriasis umumnya mulai muncul saat dewasa dan merupakan penyakit kambuhan. Psoriasis juga dapat menyebabkan gatal dan nyeri, serta kerap muncul di kulit kepala, sikut, lutut, dan punggung bawah. Penyebab utamanya adalah gangguan sistem kekebalan tubuh. C. Jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang disebabkan oleh produksi minyak berlebih hingga pori-pori tersumbat akibat penumpukan sel-sel kulit mati dan kotoran. Awalnya sumbatan pori-pori tersebut akan menjadi komedo, namun ketika terjadi peradangan pada pori-pori yang tersumbat, maka timbullah jerawat. D. Ketombe. Ketombe adalah salah satu kondisi yang ditandai dengan munculnya sisik pada permukaan kulit kepala.
Ketombe dapat disebabkan oleh dermatitis seborok, psoriasis, atau eksim, serta kebiasaan merawat rambut yang kurang tepat. Kondisi ini biasanya disertai dengan rasa gatal. Ketombe termasuk kondisi yang umum terjadi dan tidak menular ataupun berdampak serius pada kesehatan. Bisul atau abses. Bisul adalah salah satu masalah pada struktur kulit. Bisul biasanya berisi cairan nanah. Abses kulit atau dikenal dengan bisul adalah suatu kondisi kulit yang ditandai dengan infeksi pada area kulit tertentu sehingga menimbulkan benjolan berisikan nanah. Terkadang bisul tidak cukup diatasi dengan pemberian antibiotik saja, tetapi harus dibuka dengan cara melakukan sayatan atau dikeluarkan nanahnya dan dikeringkan oleh dokter. Kutil. Kutil dapat tumbuh di kulit disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV. Akibatnya, sel-sel kulit jadi tumbuh lebih cepat menjadi benjolan kulit. Benjolan terasa kasar dan seringkali gatal. Penyakit ini biasanya hilang sendiri, walau butuh waktu cukup lama. Kutil dapat dihilangkan dengan obat-obatan. Biduran. Biduran adalah kondisi gatal-gatal atau bental-bental besar kemerahan pada kulit yang muncul secara mendadak. Biduran biasanya muncul sebagai reaksi alergi. Selulitis. Selulitis adalah kondisi peradangan pada struktur kulit dermis dan lapisan kulit subkutan. Selulitis dapat disebabkan oleh infeksi sehingga menyebabkan rasa gatal disertai nyeri, kulit memerah, dan rasa hangat. Herpes. Herpes adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infeksi virus HIV-1 atau HIV-2. Akibatnya muncul lentingan periodik atau iritasi kulit di sekitar bibir atau kemaluan. Karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal adalah jenis kanker kulit yang paling banyak terjadi. Jenis kanker ini awalnya muncul sebagai benjolan mirip tahi lalat di bagian kulit yang sering terpapar sinar matahari. Karsinoma sel basal tidak ganas dan berkembang sangat lambat. Jika cepat terdeteksi, karsinoma sel basal bisa disembuhkan.